Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya dan kelompok akan mempresentasikan untuk ujian akhir semester mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Oke, di sini ada beberapa kelompok, yaitu yang pertama Ahmad Yahya Ayas Mubarok, Muhammad Sofyan, dan Rizky Ramadan. Oke, pada pembahasan kali ini di sini kita akan membahas sistem operasi dan macam-macam sistem operasi seperti salah satunya ada Windows, Linux, dan macOS. Oke, yang pertama kita akan membahas sistem operasi. Definisi sistem operasi. Definisi umum dari sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengelola sumber daya, resource dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user, brainware. Jika kita analogikan sederhana, hubungan antara operating system dengan komputer adalah seperti kendaraan bermotor dan bahan bakar, di mana tanpa adanya bahan bakar tentu saja kendaraan bermotor tidak akan bisa berjalan dengan semestinya. Sama halnya dengan sistem operasi, di mana Anda tidak akan bisa menggunakan perangkat komputer apabila tidak ada OS. Begitu juga sebaliknya, apabila Anda mempunyai perangkat sistem dan tidak mempunyai komputer, maka tidak berguna. Oke, sekarang kita akan membahas fungsi sistem operasi. Yang pertama adalah manajemen sumber daya komputer. Sistem operasi dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi pengguna CPU saat aplikasi berjalan bersamaan, memberi akses pada disk, dan lain-lain. Yang kedua, tampilan antarmuka atau biasa disebut dengan interface, yaitu memberikan tampilan antarmuka yang mudah untuk dipahami, sehingga Anda tidak perlu memasukkan perintah yang rumit untuk menjalankan hardware atau software di komputer. Yang ketiga adalah koordinasi. Sistem operasi akan mengatur seluruh kegiatan yang kompleks dari berbagai perangkat lunak di dalamnya agar berjalan sesuai dengan urutan yang tepat. OS juga mengatur setiap kegiatan yang berhubungan dengan perangkat keras yang terhubung. Next, yang keempat adalah pelindung file. Sebuah file sistem yang mengalami kerusakan atau hilang dapat dipastikan bahwa komputer tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Begitu juga sebuah aplikasi, jika ada file yang error, aplikasi tersebut akan berjalan tidak normal. OS melindungi file-file tersebut dengan membatasi akses dan melakukan perubahan. Yang kelima adalah penerjemah. Sistem operasi bisa dikatakan sebagai penghubung antar komputer dan manusia. Komputer beroperasi dengan bahasa pemrograman yang sangat rumit. OS hadir sebagai penerjemah sehingga pengguna dapat mengoperasikan komputer dengan mudah. 2. Windows. Windows merupakan sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft Word sebagai bagian dari keluarga sistem operasi Windows NT. Diperkenalkan pada tanggal 30 September 2014, dirilis pada 29 Juli 2015, dan pada November 2015 Threshold 2 dari Windows 10 dirilis ke publik. Pertama kali diperkenalkan pada bulan April 2014 pada konferensi Build. Windows 10 bertujuan untuk mengatasi kekurangan dalam antarmuka pengguna pertama kali diperkenalkan oleh Windows 8 dengan menambahkan mekanik tambahan yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna untuk yang tidak ada layar sentuh, seperti komputer, meja, dan laptop, termasuk kebangkitan menu mulai yang terlihat di Windows 7, sistem desktop maya, dan kemampuan untuk menjalankan aplikasi bursa Windows dalam jendela pada desktop daripada modus layar penuh. Fitur-fitur Windows. 1. Blur di lock screen. 2. Light theme baru. 3. Default wallpaper baru. 4. Bisa uninstall default aplikasi. 5. Search makin powerful. 6. Cortana Windows Sandbox. 8. Performa naik. 9. No disturb full screen.
10. Akses file Linux, dan lain-lain. Minimum System Requirement Windows 10 yaitu 1. CPU 1 GHz, prosesor or faster, minimal RAM 2 GB untuk 64 bit, minimal hard disk yaitu lebih dari 20 GB, minimal screen resolutionnya yaitu 800 x 60 high, minimum graphic processor yaitu DirectX 9 graphic processor with WDDM driver, internet connectivity-nya yaitu internet access required, terus juga number license-nya 1, instalasi optionnya 64 bit only. Dan yang kedua, Windows 11. Windows 11 akan dirilis utama dari sistem operasi Windows NT yang dibuat dan dikembangkan oleh Microsoft Word. Diumumkan pada 24 Juni 2021 dengan rilis yang diharapkan pada akhir 2021. Windows 11 adalah penerus dari Windows 10, dirilis pada tahun 2015. Windows 11 akan tersedia sebagai upgrade gratis ke Windows 10 yang kompatibel perangkat melalui pembaruan Windows. Fitur-fitur Windows 11. Windows 11 rilis besar pertama sejak 2015, dibangun di atas pendahulunya dengan mengubah antarmuka pengguna untuk mengikuti pedoman desain lancar Microsoft yang baru. Desain ulang yang berfokus pada kemudahan penggunaan dan fleksibilitas. Hadir bersamaan dengan produktivitas baru dan fitur sosial serta pembaruan keamanan dan aksesibilitas. Mengatasi beberapa kekurangan Windows 10. The Store Microsoft yang berfungsi sebagai etalase terpadu untuk aplikasi dan konten lainnya, juga didesain ulang pada Windows 11. Microsoft sekarang kemungkinan pengembangnya untuk mendistribusikan Windows 32, aplikasi web progresif, dan teknologi kemasan lain di Microsoft Store. Di samping standar universal platform Windows aplikasi, platform kolaborasi Microsoft Teams terintegrasi ke dalam antarmuka pengguna Windows 11 dan dapat diakses melalui bilah tugas. Skype tidak akan lagi dibundel dengan OS secara default. Fitur-fitur Windows 11 masih, yaitu Microsoft mempromosikan peningkatan kinerja seperti ukuran pembaruan yang lebih kecil, penjelajahan web yang lebih cepat di browser apapun, waktu bangun yang lebih cepat dari mode tidur, dan autentikasi Windows Hello yang lebih cepat. Aplikasi Xbox yang diperbarui bundel dengan Windows 11, teknologi Auto HDR, dan Direct Storage yang diperkenalkan oleh Xbox Series X dan Series S akan diintegrasikan ke dalam Windows 11. Yang terakhir membutuhkan kartu grafis yang mendukung DirectX 12 Ultimate dan NVMe Solid State Drive berukuran minimal 1 TB. Oke, sekarang kita lanjut ke sistem operasi yang selanjutnya adalah kita akan membahas Linux. Linux merupakan sistem operasi berbasis free software dan open source yang menggunakan kernel Linux. Biasanya Linux dikemas dalam bentuk yang dikenal sebagai distro atau bisa disebut distribution. Linux untuk penggunaan desktop PC dan server. Komponen utama dari distro Linux adalah kernel Linux, kernel sistem operasi yang pertama kali dirilis pada 17 September 1991 oleh Linus Torvalds. Nah, banyak yang berdebat masalah penamaan Linux. Menurut Richard Stallman, dengan Free Software Foundation FSF-nya, penamaan yang benar adalah GNU atau Linux, padahal nama yang diajukan oleh Stallman adalah Linux. Namun menuai berbagai kritikan karena sedikit nyeleneh.
Oke, sekarang kita masuk ke salah satu distro Linux ya, yaitu MX Linux. MX Linux mulai populer dalam setahun belakangan ini. Performanya cukup optimal dan stabil. Dikembangkan agar dapat berjalan dengan cepat dan ringan dengan penggunaan resource yang minimal. MX Linux merupakan gabungan antara dua distro Linux yang sudah ada sebelumnya, yaitu AntiX dan Mapis Linux. MX Linux dikembangkan dari basis Linux Debian dan AntiX oleh developer dari Yunani dan Amerika Serikat. Ini adalah tampilan dari MX Linux. Oke, next sekarang kita ke distro Linux selanjutnya, yaitu Linux Mint. Linux Mint sendiri merupakan sistem operasi berbasis Linux untuk PC, laptop ataupun notebook yang dapat digunakan secara terbuka dan gratis. Sebenarnya inti dari Linux Mint adalah Ubuntu. Hal ini membuat aplikasi yang bisa berjalan di Ubuntu juga bisa berjalan pada Linux Mint. Begitu demikian, Linux Mint hadir dengan tampilan yang berbeda dengan Linux Ubuntu. Linux Mint telah membuktikan bahwa dirinya adalah Linux yang user-friendly, easy, dan bisa didapatkan secara gratis serta dapat dikembangkan sendiri. Distribusi ini dikembangkan untuk keperluan desktop seperti kebutuhan Office, play video atau MP3, browsing, dan keperluan desktop lainnya. Linux Mint dengan versi terbaru yaitu versi Juli SSE yang diterbitkan tanggal 8 bulan 1 2021. Kelebihan Linux Mint yaitu memiliki tampilan desktop yang menarik, ringan, sehingga memungkinkan untuk digunakan pada PC tua low spec, sudah siap digunakan selesai install, tidak membutuhkan pengemudi onboard, dan dilengkapi dengan kode multimedia. Kekurangan dari Linux Mint adalah kurangnya dukungan untuk beberapa driver perangkat keras seperti printer Canon versi LP1300 dan kartu grafis Nvidia tidak dapat melepaskan kode sumber untuk perangkat keras yang mereka keluarkan. Yang kedua adalah para pengembang perangkat lunak sangat jarang membuat program yang dapat berjalan pada sistem Linux seperti Toserba, Kasip, dan stok gudang. Mac OS X adalah yang sebelum disebut OS X adalah sistem operasi dengan antarmuka grafis yang dikembangkan dan distribusikan oleh Apple Inc. Sistem operasi ini disebutkan untuk komputer Macintosh. Sistem operasi ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 2001 dan populer di kalangan para pengguna. Mac OS X adalah sistem operasi yang menggunakan kernel BSD, sehingga beberapa kalangan mengatakan bahwa Mac OS X termasuk ke dalam keluarga Unix. Hal yang menarik dari OS X, OS ini adalah keindahan tampilannya sehingga menjadikannya panutan bagi para pengembang desktop lain. macOS Big Sur. macOS Big Sur diumumkan pada WWDC pada tanggal 22 Juni 2020 dan tersedia untuk umum pada 12 November 2020. Untuk pertama kalinya, nomor versi ditingkatkan sejak macOS Beta pada tahun 2000. Menambahkan dukungan ARM, icon baru, dan perubahan antarmuka. Kelebihan macOS Big Sur: yang pertama, tampilan lebih nyaman, dan kedua, akses internet lebih cepat, dan yang ketiga, keamanan lebih terjamin. Kelebihan macOS Catalina: macOS Catalina tidak membawa iTunes sebagai gantinya. Apple hadirkan aplikasi spesifik untuk menggantikan tugas iTunes, seperti Apple Music untuk memainkan musik, dan Apple Podcast untuk podcast, hingga Apple TV untuk menggantikan fitur TV di iTunes. Yang kedua adalah Sidecar. Fitur ini satu di antara beberapa fitur baru yang cukup dilihat para pengguna. Sidecar mampu mengubah iPad yang dimiliki menjadi layar kedua, persis seperti menghubungkan Mac ke proyektor atau TV.
Fitur ini sangat berguna bagi pengguna Mac yang kerap membutuhkan dua layar dan sering berpergian. Dan yang ketiga adalah Find My. Fitur ini menggantikan Find My Friends dan Find My iPhone yang telah ditingkatkan kemampuannya sehingga dapat mencari iPhone dalam keadaan offline sekalipun. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Maafkan apabila ada kesalahan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan milik kami semua. Stay safe untuk semuanya, tetap jaga kesehatan dan selamat tinggal. Terima kasih.